mengganti background foto di Photoshop. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eja Motret. Saya di sini akan berbagi sedikit ilmu yang saya ketahui, baik itu berupa editing foto, video, ataupun tips-tips dasar motret yang benar, khusus untuk pemula ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan like jika kalian suka, share juga videonya ke teman-teman kalian ya, jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Dan tinggalkan komentar jika kalian ada pertanyaan, atau bisa langsung DM ke Instagram saya di eja_motret. Jadi langsung aja kita mulai. Yang pertama kita siapkan dulu aplikasi Photoshopnya. Kebenaran kali ini saya pakai Photoshop yang CC 2019, atau mungkin teman-teman pakai Photoshop yang seri lain atau versi lain juga bisa. Contohnya gunakan Photoshop yang CS3 atau CS5 atau CS8 atau Photoshop yang CC yang 2020, 2019 atau yang seri-seri lainnya. Itu sama aja, cuman mungkin ada perbedaan di penempatan icon. Jadi biar supaya kita bisa sama di sini, tampilannya kalau yang gunakan versi lain itu tandain aja dari ikonnya, gambar ikonnya ya. Nah, jadi yang pertama kita masukin dulu fotonya. Di sini saya punya dua bahan untuk ganti background. Di sini saya mau ganti backgroundnya tuh untuk pas foto ya. Nah, itu kita pakai cara yang pertama, bisa drag and drop foto. Misalnya nih, ini foto yang kita mau, ini kita klik sebelah kiri, tahan, terus tarik ke aplikasinya, Photoshopnya. Nah, jika sudah masuk ini nih masih ditahan ya. Kalau udah masuk terus kita lepas kliknya. Nah, udah masuk nih. Dia langsung otomatis masuk di aplikasi Photoshopnya. Tapi kalau teman-teman semua masih bingung cara masukin foto dengan teknik drag and drop, teman-teman bisa masukin dari file, terus open. Ada di sini menu icon file, terus tekan open. Nah, tuh tinggal cari teman-teman foto yang mana yang teman-teman mau edit. Nah, kalau udah pilih ketemu gini, kita klik, terus kita tekan open. Nah, kalau udah masuk fotonya, langsung aja kita hapus backgroundnya ya. Jadi teknik yang pertama sebenarnya untuk mengganti background di Photoshop itu banyak teknik ya. Ada yang menggunakan teknik menggunakan pen tool. Sebenarnya kalau menggunakan pen tool ini contoh apa ikonnya yang sebelah kiri ya, kayak gambar ujung pensil. Sebenarnya kalau menggunakan pen tool ini dia bisa lebih detail, bisa lebih rapi untuk pemotongannya. Namun kali ini kita mau nyoba dengan pakai teknik tuh quick selection tool. Nah, ini quick selection tool. Kalau di sini, kalau misalnya di tempat teman-teman ikonnya beda, itu bisa diklik dulu, arahin di ikonnya, terus diklik sebelah kanan. Nah, itu nanti muncul ada pilihannya. Teman-teman pilih yang quick selection tool. Nah, kalau udah teman-teman pilih quick selection toolnya, terus contohnya ini kan background yang di belakang ini yang mau kita hapus ya. Background yang di belakang ini, maaf tadi ada gangguan. Dia background yang di belakang ini yang mau kita hapus. Nah, itu kita zoom dulu gambarnya. Untuk menzoom gambarnya itu teman-teman tekan kontrol terus tanda tambah di keyboard ya. Kontrolnya ditekan, ditahan, terus tekan tanda tambah. Begitu juga sebaliknya, kalau teman-teman mau zoom outnya tuh kontrolnya ditekan, ditahan, terus ditekan tanda plus atau tanda kurang di keyboardnya nih. Nah, jadi kalau udah di zoom dekat gini, tujuannya kita ngezoom ini biar supaya bisa kelihatan rapinya ya gambarnya. Nah, kalau udah gini tuh tinggal teman-teman klik nih. Nah, untuk ngebesarin atau ngecilin ini ikonnya ini, kayak brushnya gitu ikonnya ini lihat di kiri atas ada ini kayak putih lingkaran kecil gini, ada angka-angkanya di bawah tuh teman-teman klik. Nah, di sini ada size.
size-nya itu kalau teman-teman geser ke kanan dia bakal jadi lebih besar, kalau teman-teman size-nya geser ke kiri dia lebih kecil. Jadi gunakan sesuai kebutuhan teman-teman ya. Beneran di sini kita butuh yang nggak besar ya, 379 kayaknya cukup ya. Kalau udah nih klik di sini lagi, terus teman-teman seleksi. Kita ulang ya, langsung klik di sini. Nah, otomatis nanti langsung ke seleksi. Nah, itu kita seleksi. Ini juga yang belum kita kenain semua. Atau kalau mau cepatnya kita jauhin dulu gambarnya. Ini kita seleksi. Atau bisa diklik terus ditahan, terus dilepas. Nah, ini otomatis sudah ke seleksi semua. Nah, ingat ya teman-teman, yang kita seleksi itu yang bagian background, bagian yang mana yang akan kita hapus. Ini contohnya, kan ini ada garisnya, kayak garis putus-putus gini, itu harus melingkari yang bagian mana yang mau kita hapus. Nih, jangan sampai ke sebelah sini. Contohnya gini ya. Nah, kalau dia yang keseleksi di bagian sini, ini kan yang kelingkari bagian objek. Sementara kan yang mau kita hapus kan bagian belakangnya seharusnya. Nanti kalau teman-teman hapus, itu kalau udah kita seleksi terus kita hapus, itu yang terhapus jadinya bagian objeknya. Nah, makanya perhatiin bagian garis putus-putusnya. Jangan sampai salah ya teman-teman. Nah, jadi ini kita klik di bagian sini tadi. Sini, bagian sini. Nah, ini kan garis putus-putusnya nyambungnya di luar, di bagian pinggir-pinggir. Nah, berarti yang terkurung bagian garis putus-putus ini nanti yang akan kita hapus. Jangan sampai salah. Kalau misalnya ada yang nggak rapi, nih kita zoom dulu. Contohnya, kalau ada yang tidak rapi, misalnya kan ada yang kurang rapi nih, contohnya. Nah, ini coba ya, saya miringin dulu. Contohnya, nah misalnya di foto teman-teman semua itu ada yang masuk gini gambarnya, ada garis putus-putusnya yang masuk ke area yang nggak kita inginkan. Nah, itu teman-teman bisa lihat icon di sebelah kiri atas, itu ada kayak yang tanda tambah sama tanda kurang. Nah, kalau ini kan berlebih nih, maksudnya ini objek ini seharusnya nggak kita hapus, jadi kita harus kurangin. Kita pilih yang tanda kurang. Nah, itu kan logonya jadi apa ya? Jadi tanda kurang. Nah, itu arahin bagian mana yang nggak kita inginin, kita kurangin. Nah, ini kegedean ya berasnya, kita kecilin dikit ya. Nah, kita kurangin ini teman-teman. Atau misalnya belum kena nih, misalnya contohnya gini. Nah, ini kan belum kena nih, misalnya contohnya. Ini belum masuk nih, ini mau gua hapus nih gitu. Nah, ini teman-teman pilih yang tanda tambah. Ikonnya yang tanda tambah di sini. Sini. Nah, baru arahin ke bagian yang mau kita hapus. Nah, jadi lebih kurang seperti itu. Terus kita jauhin gambarnya. Kalau teman-teman rasa semua gambarnya udah rapi, udah terseleksi dengan baik, dengan rapi, kita di bagian gambar ya, di bagian gambar ini kita klik sebelah kiri, terus tekan select inverse. Nih, select inverse, tekan sekali, klik. Nah, kalau sudah, tekan klik kanan sekali lagi, kita pilih layar via copy. Yang layar via copy, maaf ya. Nah, otomatis dia muncul nih. Lihat di sebelah kanan, di panel sebelah kanan, di bagian layar, lihat sebelah kanan dia jadi dua. Nah, jadi yang bagian depan ini itu gambar yang udah kita seleksi tadi. Yang ini udah terbuang backgroundnya. Cara lihatnya gini, ini ada ikon mata di bagian background. Ini ada ikon mata, ini kita klik sekali. Nah, ini hilang teman-teman. Inilah yang udah kita hilangkan tadi, background yang udah kita hilangkan. Nah, ini untuk maaf teman-teman, ini muncul terus. Jadi kalau misalnya
teman-teman mau lihat sebelum atau sesudahnya, klik tanda matanya ini. Nah, gitu. Nah, seterusnya kita mau kasih background warna. Misalnya kita mau ganti background warna merah atau mau gambar pemandangan. Kalau teman-teman yang lain pengen ganti gambar pemandangan juga bisa ya. Itu terserah teman-teman aja. Kebenaran di sini kali ini saya mau gantinya itu untuk pas foto. Jadi saya mau ganti warna background itu warna merah. Nah, kalau udah gini, itu kita pilih di sini ada icon kecil di bawah kanan. Nih, icon kecil di bawah kanan. Logonya itu bulat ya, hitam putih gitu kecil. Aduh, maaf. Hitam putih gitu kecil itu klik, teman-teman klik. Terus cari di sini solid color. Solid color. Terus teman-teman pilih warnanya. Saya menggunakan warna merah di sini. Nah, ini teman-teman pilih. Kalau udah, teman-teman klik OK. Nah, kalau sudah terpilih warnanya, nah ini kan jadinya warnanya merah semua ya. Nah, itu karena layer yang tadi atau ibaratnya kertas nih, kita beranggapan seperti buku nih, kertas. Ini kalau kertas itu dia ketimpa di bawahnya. Nah, jadi untuk si gambar ini bisa muncul di atasnya atau si layar ini bisa di atasnya, ini kertas ini harus kita pindahin ke atas nih. Caranya kita klik di bagian yang gambar yang udah kita potong, kita klik, tahan terus geser ke atas. Nih. Nah, kan dia jadi muncul nih di atas gambarnya. Dan ini jadi backgroundnya. Nah, kalau sudah pindah gini, terus teman-teman tinggal sesuaikan posisi fotonya. Ini tinggal teman-teman geser. Ini kalau mau geser-geser fotonya, ingat ya, ini harus di bagian layar ya. Ini ada tanda putih yang terseleksi. Ini di bagian layar, ini kalau untuk geser backgroundnya. Nah, ini kalau mau geser fotonya itu harus diarahin dulu ke sini. Itu pakai icon yang ini, terus teman-teman geser sampai posisi pas. Kalau teman-teman mau tarik ke atas atau ke bawah, teman-teman bisa tekan Ctrl T di keyboard. Ctrl T. Maaf, teman-teman, ini muncul terus. Tekan Ctrl T. Nah, kalau udah teman-teman klik Ctrl T, itu tinggal teman-teman tarik tuh bagian atas ujung-ujungnya. Contohnya ujung sini atau ujung sini sampai pas kiri kanannya. Nah, kalau teman-teman rasa semua udah pas, ini gambar saya kurang pas sedikit, biar lebih pas. Nah, itu kita posisikan atau geser-gesernya bisa ini ya, bisa menggunakan tombol panah arah atas bawah di keyboard kalau mau lebih detail, biar lebih rapi. Kalau udah selesai kita tekan enter. Nah, ini jadi teman-teman. Jadi simple gitu aja cara ganti backgroundnya. Nah, kalau udah selesai semua, ini kita satuin layer. Kalau udah pas ya, ini backgroundnya warnanya udah pas. Atau teman-teman misalnya nih contohnya ada kendala, warnanya masih kurang pas nih, gimana cara balikinnya bang, mau ganti warna yang lain gitu. Nah, di bagian yang layer yang tulisannya color file atau yang kita pilih solid color tadi itu diklik dulu, terus diklik nih di bagian merahnya. Di bagian merahnya ini. Nah, ini diklik bagian merahnya ya, ini kan ada tanda kayak petak putih kecil gitu. Nah, ini diklik di sini 2 kali. Nah, itu tinggal teman-teman ganti warnanya. Tinggal pilih mau gantinya warnanya warna apa. Nah, kalau udah dirasa pas, tekan OK. Terus kita satuin layernya semua. Kita satuin itu kalau di keyboardnya Ctrl Shift E. Nah, gitu. Jadi kalau udah disatuin gini, terus tinggal tekan tombol file, save as. Kita ulangi sekali lagi, tekan tombol file, terus cari tulisannya save as. Nah, itu tinggal teman-teman save mau di area mana atau di folder mana teman-teman mau nyimpannya. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk tutorial kali ini. Mohon maaf kalau kata-kata saya agak belepotan atau ada kata-kata yang salah. Mungkin selanjutnya kita akan bahas tentang cara yang mungkin bisa lebih simpel atau lebih mudah lagi ya untuk ganti background. Terima kasih, sampai jumpa, see you. Hey there, subscribe to my channel and
and also press this bell icon.